Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal mursalin wal anbiya'i wa syuhada'i wa salihin al-'amilin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila ruhi sultanil awla Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Sayyid Hasan As-Sadili wa ila ulama'illah wa nakhussu khususan ila ruhi Haji Hasyim Asy'ari wa ila ruhi Haji Wabasullah wa ila ruhi Haji Bisri Mustafa wa ila ruhi Haji Abdurrahman Wahid wa auladihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa atba'ihim wa talamidihim wa ahbabihim wa muhibbihim wa ila jami'i asadina wa asadi asadina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa an alamin safula wa jami'i talamidi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, mari kita melanjutkan pembahasan tentang Khitoh 26. Pada muktamar di Situbondo ada keputusan yang sangat penting tentang NU kembali ke Khitoh 26. Secara umum pada minggu kemarin sudah kita bahas, dan kali ini kita melihat, mempelajari ada 3 aspek penting di dalam keputusan kembali ke Khitoh. Secara umum kembali ke Khitoh berarti mempertegas kembali fungsi dan peranan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang sebelumnya dipaksa oleh Orde Baru untuk fungsi ke P3. Dengan kembali menjadi jati diri sebagai organisasi sosial keagamaan, maka ada 3 bidang garapan yang menjadi prioritas utama. Yang pertama, bidang keagamaan. Yang kedua, bidang kemasyarakatan. Yang ketiga, dalam konteks bidang berbangsa dan bernegara. Bidang keagamaan secara doktriner bisa kita pahami bahwa di dalam beragama kita harus mengikuti ulama atau itba' ulama. Cara mengikutinya secara referensi itu dibagi menjadi 3. Dalam hal tauhid atau berkeimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami antara hubungan hamba dengan Allah, kita mengikuti ulama Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam hal tasawuf, akhlak atau budi pekerti, NU atau kita mengikuti ulama yang bernama Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Dalam hal fikih atau peribadatan, kita mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada. Mengikuti mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Hanafi atau mazhab Imam Syafi'i
atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu dari ini yang paling populer di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i. Ini dalam konteks referensi. Mengapa kita mengikuti para ulama ini sesuai bidangnya masing-masing? Karena yang pertama, para ulama ini karya-karyanya terbukukan, terkodifikasikan, dan sudah tersebar di seluruh dunia serta ditulis sendiri oleh beliau-beliau ini. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang ada, kebanyakan tidak ditulis hasil pendapat-pendapatnya oleh para imam mazhabnya, tapi oleh murid-muridnya. Kalau mazhab ketiga aspek ini, para tokoh-tokohnya menulis dengan karya dan dengan tangan beliau langsung, dan sampai hari ini masih bisa dipelajari, sehingga originalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mengapa ini? Yang kedua, di dalam pembahasan persoalan-persoalan keagamaan, Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam hal tauhid, dalam hal tasawuf, Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi, dalam bidang fikih, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sudah menulis secara rinci dari semua aspeknya. Sebagai contoh dalam hal fikih, mulai syarat, rukun, yang membatalkannya, dan semua aspek pada satu bidang, contoh sholat, itu sudah detail, sehingga tidak meragukan lagi di dalam hal kita mengikutinya. Itulah mengapa NU memiliki kebijakan dalam beragama harus bermadhab, mengikuti para ulama. Dalam konteks kekinian, maka secara tekstual kita bisa melihat keputusan-keputusan muktamar dan keputusan-keputusan hasil musyawarah nasional para ulama yang dilahirkan oleh NU, karena di situ berbagai para ulama sesuai bidangnya masing-masing sudah berdiskusi, bermusyawarah, dan menelurkan hasil keputusan, sehingga hal-hal yang bersifat individu atau kepentingan-kepentingan lain bisa diminimalisir karena itu hasil musyawarah. Secara tauladan, pada konteks hari ini kita bisa mengikuti para kiai-kiai di kampung, para kiai-kiai pesantren, para kiai-kiai yang tergabung di dalam syuriah. Dan ini salah satu bagaimana cara keberagaman kita dengan melihat dalam istilah keilmuannya ahwalul masyayikh, keberadaan para kiai-kiai itu, bagaimana perilakunya. Maka kita sebagai orang awam secara praktis tinggal mengikuti, karena beliau-beliau ini secara rohani sudah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Secara keilmuan, beliau-beliau ini sudah memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mendalam. Ini dalam konteks beragama.
dalam bidang kemasyarakatan, konsentrasi NU lebih kepada persoalan-persoalan ekonomi dan pendidikan. Di dalam bidang berbangsa dan bernegara, maka menjadi dirinci ulang tentang bagaimana hubungan NU dengan negara dan bagaimana NU dengan partai politik. Dua bidang ini kita bahas pada minggu yang akan datang. Silahkan ditulis apa yang kami sampaikan sehingga bisa dipelajari pada saat-saat kita akan mengulang apa yang kita bahas pada hari ini. Semangat belajar anak-anakku. Mudah-mudahan kondisi daring ini tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.